Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah dengan NIM 2103 2001. Di sini saya akan melanjutkan video dari yaitu tentang materi Total Quality Management atau TQM. Untuk memenuhi tugas video dari mata kuliah manajemen mutu produk kelas 7C. Nah, di sini tiap perusahaan tentu menginginkan adanya perbaikan secara terus-menerus dalam tiap bidang yang dimilikinya. Nah, sebagai suatu konsep yang mendasar, maka perusahaan akan menerapkan Total Quality Management atau TQM untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus yang melibatkan semua komponen dalam perusahaan tersebut. Jadi, dalam prakteknya, perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan itu menyangkut semua hal yang melibatkan semua sumber daya manusia yang dimiliki melalui suatu proses manajemen yang telah terorganisir dengan baik. Perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas produk maupun jasa yang dihasilkan perusahaan agar saat proses produksi bisa berjalan dengan lancar. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang produktif untuk seleksi barang berkualitas maupun barang yang tidak berkualitas. Seiringnya dengan perkembangannya mekanisasi industri yang terus maju, sehingga menyebabkan beberapa industri menjadi tidak teratur dan mengalami perubahan yang kurang baik pada sistem manajemennya. Karena terjadi perubahan pada bidang industri tersebut, banyak produsen yang tidak memberikan perhatian lebih dalam proses produksi barang atau jasa. Di beberapa tempat bakal muncul anggapan bahwa dengan adanya pengawas justru akan menyulitkan potensi yang dimiliki pekerja dan supervisor untuk bekerja lebih baik. Dalam perkembangannya, perusahaan akan terus meningkatkan produksi dan beberapa komponen pendukungnya, tak terkecuali sumber daya manusia yang berperan aktif dalam pencapaian tujuan perusahaan. Untuk mengendalikan kualitas barang yang dijual di pasaran tersebut, maka perusahaan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus melalui Total Quality Management atau TQM. Dalam pelaksanaannya, mungkin TQM ini akan mengalami banyak kendala. Namun, ketika banyak pihak, terutama bagian-bagian dalam perusahaan, membantu pencapaian tujuan, maka akan mudah bagi perusahaan untuk meningkatkan TQM. Nah, adanya TQM membuat perusahaan berada pada posisi yang aman dan tidak mudah tergantikan oleh perusahaan atau produsen lain. Ketika produk yang dikeluarkan oleh satu perusahaan mengalami penurunan kualitasnya, maka produk akan segera tergantikan oleh produk yang sama, namun dari produsen yang berbeda. Ketakutan inilah yang sering dialami oleh perusahaan dalam era globalisasi. Nah, untuk pengertian dari Total Quality Management atau TQM ini,
bisa diartikan sebagai perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan. Definisi lainnya itu seperti menyatakan bahwa TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan orientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Menurut Aryani 1999, manajemen mutu terpadu atau total quality management merupakan suatu penerapan metode kualitatif dan sumber daya manusia untuk memperbaiki dalam penyediaan bahan baku maupun pelayanan bagi organisasi. Semua proses dalam organisasi pada tingkatan tertentu di mana kebutuhan pelanggan terpenuhi sekarang dan di masa yang akan datang. Menurut Gitono dan Diana, TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa manusia, proses dan lingkungannya. Sementara itu, menurut Pulungan 2001, TQM adalah salah satu pola manajemen organisasi yang berisi seperangkat prosedur yang dapat digunakan oleh setiap orang dalam upaya memperbaiki kinerja secara terus-menerus. Total Quality Management atau TQM disebut pula pengelolaan mutu total, merupakan sebuah konsep yang meliputi usaha meningkatkan mutu secara terus-menerus pada semua tingkatan manajemen dan seluruh struktur yang terdapat dalam organisasi, yang dimana itu pengertian total quality management. Manajemen ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk melakukan suatu perbaikan secara berkelanjutan dengan peran serta semua karyawan dalam perusahaan tersebut. Melalui suatu proses manajemen, kemudian perusahaan akan melakukan beberapa langkah konkret untuk memudahkan perbaikan dari berbagai sisi: marketing, strategi, and quality management for best use. Total merupakan suatu strategi yang dilakukan secara menyeluruh yang berhubungan dengan TQM tersebut, yang melibatkan seluruh manajemen maupun karyawan dalam perusahaan atau pabrik. Semua orang harus berperan aktif dalam pencapaian tujuan TQM ini. Untuk keseluruhannya itu, keseluruhan perbaikan dilakukan bukan hanya kepada pelanggan internal, namun juga kepada konsumen eksternal, pemasok atau supplier, maupun pihak personalia. Dalam TQM juga mengandung makna adanya kualitas. Hal ini berarti bahwa TQM lebih menekankan pada pelayanan yang berhubungan dengan kualitas yang bisa dirasakan oleh pelanggan.
Pada kenyataannya, memang ekspektasi para pelanggan akan bersifat individu. Namun hal ini bergantung pada latar belakang sosial maupun ekonomi dari pelanggan itu sendiri. Nah, untuk kualitas produk yang dihasilkan suatu perusahaan mungkin tidak akan sama penilaiannya oleh suatu pelanggan dengan pelanggan lainnya. Hal inilah yang sering menjadi masalah sekaligus tantangan bagi TQM untuk memberikan kualitas yang baik bagi para pelanggannya. TQM pun juga erat kaitannya dengan manajemen. Manajemen ini nantinya akan berorientasi pada manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan TQM itu sendiri. Dalam prakteknya, TQM akan mengimplementasikan adanya perubahan baik dalam struktur organisasi, manajerial maupun perubahan secara fundamental mengenai beberapa hal. Perubahan fundamental yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah mengenai misi, visi, strategi, orientasi maupun beberapa praktek yang dilakukan oleh pihak manajemen. Untuk meningkatkan TQM tersebut, memang perusahaan bisa melakukan beberapa pendekatan yang dianggap paling mudah. Peningkatan produktivitas melalui TQM tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi input melalui penambahan produk persatuan unit. Bila perusahaan menggunakan efisiensi input ini, maka cara yang dilakukan adalah dengan meminimalkan biaya produksi maupun biaya tenaga kerja. Nah, sayangnya banyak perusahaan nih yang masih ragu menggunakan pendekatan TQM tersebut. Dari berbagai persoalan yang terjadi pada beberapa perusahaan, kemudian hal ini menimbulkan gagasan untuk memberikan perhatian kepada sumber daya manusia yang dimiliki. Cara yang dilakukan dalam sistem ini adalah dengan memberikan pengarahan kepada karyawan agar bisa mencapai kepuasan yang maksimal. Semua yang dilakukan perusahaan untuk menunjang konsep TQM adalah dengan cara memaksimalkan partisipasi karyawan agar semua perbaikan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Perusahaan banyak yang menyebut TQM sebagai manajemen kualitas terpadu yang mengedepankan perbaikan kualitas. Sistem manajemen kualitas tersebut merupakan sejumlah prosedur yang terangkum dalam berbagai praktek standar untuk proses manajemen sistem. Nah, yang kedua ini ada pendekatan kualitas dalam TQM. Karena TQM mengedepankan pendekatan mengenai kualitas, maka perusahaan akan terus melakukan perbaikan terhadap kualitas suatu produk. Dalam perusahaan pun juga harus dilakukan pengendalian kualitas yang berfokus pada produk akhir yang dihasilkan harus standar sesuai dengan ketentuan. Nah, berikut beberapa tujuan dari pengendalian kualitas dalam TQM. Yang pertama itu mencegah proses pembuatan produk yang tidak terkendali, memperbaiki proses pembuatan produk yang tidak sesuai dan tidak terkontrol. Yang ketiga itu melakukan sampling terhadap penerimaan barang jadi yang siap dipasarkan.
Nah, selanjutnya itu ada bertujuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas unggul dan memiliki nilai yang tinggi. Dan yang terakhir, meminimalkan biaya produksi, baik biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja. Nah, kualitas ini mengandung pengertian bahwa ada kecocokan terhadap pemakaian yang dilakukan oleh konsumen. Kualitas merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari awal hingga beberapa waktu sesuai kebutuhan konsumen. Kualitas mengandung sejumlah karakter yang bisa diukur untuk menentukan tingkat kebaikan suatu produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, konsumen selalu menginginkan manfaat dan juga harga dari produk yang dihasilkan. Apapun manfaat produk dirasakan saat membantu dan memberikan kepuasan kepada konsumen, maka inilah yang dinamakan kualitas baik. Karena itu, kualitas yang erat kaitannya dengan konsumen, dan konsumen akan menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Bila perusahaan menginginkan lebih banyak konsumen dalam jangka waktu yang cukup lama untuk kelangsungan usahanya, maka ada beberapa karakter produk yang harus dipenuhi oleh produsen untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Kualitas dari produk yang diinginkan konsumen diantaranya adalah kualitas produk atau jasa, kualitas pengiriman produk, kualitas biaya, kualitas keamanan, maupun kualitas dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Dari beberapa karakter tersebut, jelas bahwa konsumenlah yang memberikan penilaian terhadap manfaat serta kualitas dari produk yang dihasilkan perusahaan bersangkutan. Nah, perusahaan dalam merancang, memproduksi maupun menjual produk agar berkualitas, maka harus berorientasi pada konsumennya. Jika konsumen tidak dilibatkan dalam survei sebelumnya dilakukan proses produksi, maka akan sulit bagi perusahaan untuk memenuhi kepuasan pada konsumen. Nah, yang ketiga ini ada alat dan langkah dalam TQM. Dalam TQM ada beberapa alat dan langkah yang harus dilakukan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Alat tersebut secara langsung akan memudahkan masing-masing individu yang berperan di dalamnya untuk mendapatkan kemudahan dari berbagai faktor yang ada. Langkah dalam TQM tersebut sering dilakukan oleh perusahaan di Jepang dan hasilnya sangat luar biasa untuk meningkatkan kualitas produk kepada konsumen. Nah, berikut ini ada beberapa langkah yang ada pada quality management. Yang pertama itu ada Kaizen. Langkah TQM ini merupakan sebuah improvisasi secara terus-menerus sehingga membuat suatu proses dalam organisasi atau perusahaan menjadi terlihat nyata. Konsep atau langkah ini bisa dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus untuk hasil yang maksimal sehingga dapat diukur oleh perusahaan bersangkutan. Nah, yang kedua ini ada Kansei untuk meningkatkan kualitas produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Maka perusahaan bisa melakukan survei dan penelitian secara detail bagaimana konsumen menggunakan produk tersebut. Nah, cara ini juga bisa mengukur kualitas produk, apakah konsumen benar-benar menyukai produk perusahaan atau hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan saat saja. Yang ketiga ini ada Terry May
Hinship. Nah, langkah dalam peningkatan kepuasan pelanggan ini berfokus pada proses maupun optimasi dari efek intangible. Yang terakhir ini ada Mirror-With Hinship. Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam TQM ini adalah dengan melakukan manajemen taktis untuk beberapa produk yang sudah siap diperdagangkan. Beberapa piranti akan memudahkan proses penerapan TQM karena peralatan tersebut akan membantu analisa berbagai masalah dan memudahkan perusahaan untuk membuat perencanaan. Dari keempat langkah tersebut, penerapan TQM juga menggunakan beberapa alat penting. Di antaranya adalah jajak pendapat. Alat yang digunakan dalam TQM tersebut merupakan alat untuk perencanaan yang digunakan dalam pengembangan kreativitas suatu kelompok. Jajak pendapat tersebut dilakukan untuk menetapkan berbagai sebab dari suatu masalah yang digunakan dalam perancangan suatu proyek. Yang kedua ini ada analisis. Analisis ini merupakan alat yang digunakan untuk menganalisa berbagai masalah dengan menggunakan kerangka berupa kekuatan dan kelemahan secara ancaman maupun peluang yang akan didapatkan oleh perusahaan. Yang dimana analisis ini nantinya akan membantu perusahaan untuk menghindarkan mereka dari pergeseran produk oleh produsen lain. Nah, yang ketiga ini ada bagan arus proses. Bagan arus proses diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menganalisa sekaligus untuk merancang suatu gambar tahap demi tahap yang berhubungan dengan perbaikan komponen dalam perusahaan tersebut untuk meningkatkan kualitas dan nilai suatu barang. Nah, yang keempat ini ada analisa tulang ikan. Analisa ini dilakukan sebagai alat TQM yang menggambarkan diagram sebab akibat sebagai analisis. Dalam diagram ini akan dikategorikan beberapa penyebab masalah yang paling potensial yang terjadi pada suatu proses produksi. Nah, yang kelima ini ada penilaian kritis. Penilaian ini merupakan alat bantu dalam menganalisa serta digunakan untuk memeriksa proses manufaktur, proses perakitan maupun jasa. Dengan menggunakan penilaian kritis tersebut, maka akan membantu Anda untuk memikirkan kembali dan mempertimbangkan apakah proses tersebut memang dibutuhkan sudah tepat perencanaannya ataukah ada beberapa alternatif lainnya yang jauh lebih baik. Nah, yang terakhir ini ada bank marketing. Alat ini merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengumpulkan dan analisa data dari suatu organisasi dibandingkan dengan keadaan yang ada dalam suatu organisasi. Hasil dari analisa ini akan menjadi acuan untuk perbaikan perusahaan secara terus-menerus. Dan cara ini dilakukan untuk menunjukkan bagaimana sih organisasi atau perusahaan bisa berkembang hingga menjadi yang terbaik nantinya. Nah, selanjutnya itu ada syarat, prinsip, dan unsur dari TQM. Syarat pelaksanaan TQM ini dapat dilaksanakan oleh semua karyawan yang ada dalam suatu perusahaan bila memenuhi beberapa syarat di bawah ini. Yang pertama itu ada perbaikan dilaksanakan secara terus-menerus, pencapaian laba dan kepuasan konsumen, adanya partisipasi aktif semua karyawan, adanya pemimpin yang menjadi motivator, ada peningkatan mutu sumber daya manusia. Nah, untuk
Untuk prinsip-prinsip dalam TQM, beberapa prinsip yang diterapkan dalam total quality management diantaranya adalah kepuasan terhadap pelanggan, manajemen yang tepat, kerjasama, dan perbaikan secara terus-menerus. Nah, ada pula unsur-unsur dari TQM, yaitu ada konsumen, keinginan untuk meningkatkan kualitas, adanya komitmen jangka panjang, adanya tujuan yang sama. Nah, tujuan yang ingin dicapai dalam TQM adalah untuk menghasilkan produk yang berkualitas sehingga bisa memberikan kepuasan pada pelanggan. TQM merupakan sebuah definisi dari aktivitas dan kegiatan yang merupakan alat bantu seperti quality planning atau perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas adalah penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk sebuah kualitas serta penerapan sistem kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, untuk quality control atau pengendalian kualitas, teknik dan aktivitas operasional yang dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Nah, yang selanjutnya itu ada quality assurance atau jaminan quality. Nah, tindakan yang terencana dan sistematik yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk dan jasa layanan yang akan memuaskan kebutuhan kualitas tertentu. Quality improvement, peningkatan atau kualitas, tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk dan jasa untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi. Quality management adalah integrasi semua sumber daya manusia, supplier, dan customer dalam lingkungan perusahaan. Quality management adalah kemampuan atau kapabilitas yang melekat pada sumber daya manusia serta merupakan proses yang terkontrol, bukan kebetulan belaka. Nah, untuk 7 konsep program TQM yang efektif, ada 7 konsep yang dalam program TQM yang efektif, yaitu yang pertama itu perbaikan berkesinambungan. Yang kedua itu ada Sigma, dan yang ketiga itu ada pemberdayaan pekerja, ada bank marketing, ada just in time, dan konsep Teguchi. Dan yang terakhir ini ada perangkat manajemen kualitas. Manfaat yang didapatkan perusahaan karena menyediakan barang atau jasa berkualitas baik berasal dari pendapatan penjualan lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Nah, gabungan keduanya menghasilkan profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Nah, untuk faktor-faktor penyebab kegagalan total quality management di sini, apabila suatu organisasi menerapkan TQM dengan cara sebagaimana mereka melaksanakan inovasi manajemen lainnya, atau bahkan bila mereka menganggap TQM sebagai obat ajaib atau alat penyembuh yang cepat, maka usaha tersebut telah gagal semenjak awal. TQM merupakan suatu pendekatan baru dan menyeluruh yang membutuhkan perubahan total atas paradigma manajemen tradisional, komitmen jangka panjang, kesatuan tujuan, dan pelatihan-pelatihan khusus.
Nah, di sini ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan yang menyebabkan kegagalan TQM, yaitu delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajer senior. Yang kedua itu tim mania. Selanjutnya itu ada proses penyebar luasan atau deployment. Yang keempat ini menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis. Dan yang kelima ada harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis. Dan yang keenam ini ada improvement yang bersifat prematur. Nah, sekian untuk video kali ini. Saya akhiri. Kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan atau kata-kata yang ada banyak kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.